Hai semuanya, saya buat video ini karena saya ingin berjuang. Karena saya yakin saya tidak bersalah. Dan demi Tuhan, langit bumi, lahir batin saya tidak ikhlas saya di penjara. Saya tidak ikhlas saya dituduh seperti ini sampai hukuman yang diancamkan ke saya itu 8 tahun. Ini nggak main-main. Dan hari ini tanggal 25 Desember dan saya sepertinya harus mencari keadilan untuk diri saya sendiri. Jadi kita akan bahas nih, apa sih yang disangkakan ke saya? Jadi yang disangkakan ke saya itu adalah illegal access. Apa itu illegal access? Illegal access itu adalah akses yang salah ya, atau ilegal ya, tidak boleh ya. Permasalahannya, saya nggak pernah buka Instagram saya yang disita oleh polisi. Nggak pernah tuh saya buka Instagram, terus saya mencoba password. Apa nih, kira-kira polisi mungkin passwordnya ini ya. Jangankan itu, saya masukin password saya yang lama aja nggak pernah satu kali pun. Jadi nggak pernah. Dan apa nih yang dituduhkan kepada saya? Jadi saya tuh bingung juga sih sebenarnya. Jadi, saya itu aneh ya, aneh banget. Memposting di Facebook sendiri, di Facebook saya, ya, yang secara otomatis dan tidak bisa saya halau, terposting secara otomatis di Instagram, kena tuntutan 8 tahun penjara. Kalian saja yang membayangkannya bagaimana. Saya ulangin sekali lagi ya. Posting di Facebook sendiri dengan email yang berbeda dengan Instagram. Karena Facebook ini kan bisa multi email ya, apalagi kalau Facebooknya bisnis ya. Yang secara otomatis nih, nggak bisa saya cegah nih, terposting di Instagram yang disita, yang sudah diputus oleh polisi. Jadi polisi ini sudah memutus akses antara Instagram dengan Facebook. Jadi kalau ditanya kenapa bisa terupload di sini, saya nggak tahu. Bahkan polisi aja nggak tahu. Itu ancamannya 8 tahun penjara. Pertanyaan saya, ini undang-undangnya yang salah, sayanya yang salah, atau pasal yang dikenakan saya ini yang salah? Koruptor di luar sana, yang pakai narkoba di luar sana, dan yang kabur dari karantina, nggak ngerti saya. Saya nggak merugikan siapapun loh. Mengupload di Facebook saya sendiri yang secara otomatis terupload di Instagram saya ngerugiin siapa coba? Negara rugi? Enggak. Masyarakat rugi? Enggak. Artis rugi? Enggak. Nggak ada yang rugi. 8 tahun penjara. Kabur dari karantina, siapa yang rugi? Banyak banget, gila. Kalau misalnya virus itu nyebar, satu negara rugi. Ekonomi bisa jatuh, runtuh resikonya. Saya ngerugiin siapa? Dan ini 8 tahun penjara nggak main-main loh. Saya gemeteran setiap hari. Gila. Saya mau bacain pasal yang dikenakan ke saya nih ya. Pasal 30 Jungto pasal 46 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, atau pasal 231 KUHP dan atau pasal 221 KUHP yang diketahui terjadi pada tanggal 6 Agustus. Saya bacakan ya. Dr. Richard, terkait dugaan tindak pidana mengakses sistem elektronik milik orang lain. Mengakses sistem elektronik milik orang lain. Setahu saya itu Instagram saya sendiri. Dan itu pernah dibahas. Ini milik orang lain, ini milik saya sendiri. Memang disita oleh pihak kepolisian. Ini pun disita, agak aneh sih menurut saya. Saya skip dulu ya. Jadi pada bulan Juni, kalau saya nggak salah, handphone saya, nomor saya, email saya, dan Instagram saya disita oleh pihak kepolisian. Dan pada waktu disita, itu lucu banget sih. Jadi saya dikasih surat pengadilan bahwa katanya saya disita, tapi nggak boleh saya foto, nggak boleh saya ambil. Jadi foto nggak boleh, diambil nggak boleh, dan bodohnya saya menyerahkan handphone itu karena pada waktu itu polisi itu bilang bahwa ini kami pinjam datanya, nanti 3 hari lagi kami balikin. Dan mereka janjinya seperti itu. Tapi sampai detik ini nggak dibalikin. Dan saya nggak lihat surat itu, nggak diminta tuh nggak dikasih lagi. Ya, saya nggak tahu salahnya saya di mana. Sampai sekarang saya tidak ada tersangka pada kasus tersebut. Jadi kayak handphone saya diambil, hak saya untuk berbicara, hak demokratis saya, hak demokrasi saya itu dicabut dari saya, cuma seperti itu aja. Dan aneh sih kalau seorang dokter memberikan saran, memberikan edukasi, terus kayak medianya diambil kayak gitu aja, saya aneh beneran.
Saya aneh. Kalau misalnya saya melakukan kesalahan, oke lah. Ini saya nggak melakukan kesalahan dan saya nggak tahu kenapa itu disita. Nggak ngerti saya. Tapi ya oke lah. Nggak bisa lawan saya yang kayak ginian punya ya. Jadi kita bahas lagi ya. Jadi mengakses sistem elektronik milik orang lain tanpa hak atau barang siapa yang dengan sengaja menarik suatu barang yang disita berdasarkan ketentuan undang-undang. Menarik suatu barang yang disita, saya nggak pernah tarik. Jadi Instagram itu sampai sekarang itu saya nggak pernah akses sekalipun. Jadi saya nggak pernah tarik. Kecuali kalau misalnya saya ganti passwordnya, itu namanya saya menarik. Ya, jadi ini tidak saya tarik sedikit pun. Dan yang dititipkan atas perintah hakim, suratnya saya nggak ada. Atau menyembunyikan barang itu, juga nggak saya sembunyikan. Orang saya juga nggak masuk, kayak gimana mau sembunyikannya. Padahal dia tahu bahwa barang itu ditarik dari sitaan atau simpanan itu, atau barang siapa telah dilakukan suatu kejahatan dengan maksud untuk menutupinya atau untuk menghalang-halangi. Saya nggak menghalang-halangi sih. Atau mempersukar penyidikan. Kalau mempersukar penyidikan, maka nggak saya kasih handphone itu secara ikhlas. Jadi ini nggak ada surat, tapi saya kasih handphone itu supaya penyelidikannya cepat. Saya ngerasa saya nggak bersalah, makanya saya kasih handphone itu. Tapi ternyata saya nggak dibalikin. Atau menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap kejahatan atau bekas-bekas kejahatan lainnya. Jadi ini tuduhan untuk saya menghapus suatu konten. Saya nggak pernah menghapus konten apapun. Ya saya sudah berbicara di berbagai podcast kalau ada konten yang saya hapus terkait katanya dugaan pencemaran nama baik. Itu sel penjara saya buka sendiri, saya masuk sendiri, saya tutup sendiri. Nggak ada saya hapus. Dan di BAP saya, itu yang digaung-gaungkan di media seperti itu. Tapi di BAP saya, satu pun saya nggak pernah ditunjukin, ini video ini kamu kemanain, nggak ada. Jadi itu sangkaan yang nggak ada sama sekali sih. Nggak ada sama sekali. Nah, ini adalah pasal yang dikenakan ke saya. Silakan, mungkin ada ahli hukum di sini yang dengerin cerita ini. Kalian boleh komen deh. Aku pengen tahu juga sih. Balik lagi yang bilang yang salah siapa sih, undang-undangnya, aku yang memang kriminal atau pasal yang dikenakan aku nih yang ngawur ya. Oke, saya akan cerita bagaimana terjadi illegal access. Jadi kan kemarin disita nih, habis disita ya sudah, aku bisa ngomong apa lah ya, namanya kan kita disita oleh pihak kepolisian, diminta balik, nggak dibalik-balikin ya bisa apa sih saya ini kan cuma masyarakat biasa yang nggak punya koneksi, nggak punya apa ya kata orang ya, decking ya, atau nggak punya apa ya, saya nggak punya siapa-siapa sih. Keluarga saya juga dari dulu bukan keluarga yang berada, jadi saya nggak punya siapa-siapa. Nah, 2 bulan setelahnya, jadi sekitar bulan Agustus nih kejadiannya, asisten pribadi saya, ya, jadi kalau yang sering kali lihat konten saya itu tahu lah, ada kameramen saya atau asisten pribadi saya yang sering bawa kamera nih, dia ngechat saya jam 2 pagi. Ya ini orang ini di depan saya nih. Jadi dia ngechat saya jam 2 pagi, saya lagi tidur. Soalnya saya kan tidurnya tepat waktu terus dong. Ya kan dia ngechat saya, "Chat, jangan terkejut kalau misalnya ada postingan di Instagrammu," dia bilang kayak gitu ya. Dan saya bangun jam 6 pagi. Jam 6 pagi saya ngeliat chat itu, saya terkejut dan saya lihat Instagram. Yes, memang ada postingan di Instagram saya. Terkejut lah saya karena ya kan Instagram saya kan disita. Lalu saya telepon dia, WA call. Saya bilang, "Kenapa bisa seperti ini?" Dia nggak bilang, "Aku cuma post di Facebook." Dia bilang, jadi Facebook yang selama ini memang sudah ada. Jadi Facebook ini bukan dibuat baru. Memang dari 2 tahun sebelumnya itu sudah ada dan kita memang sering nge-post dari Facebook tersebut. Ya, jadi ini bukan hal yang baru, ini hal yang sudah dari dulu-dulu kita lakukan. Duh, gue bilang kok bisa? Aku masih ingat banget Hans, gue bilang dengan dia, bahwa Instagram dan Facebook ini linknya sudah dimatiin. Aku sendiri yang matiin dan penyidik juga matiin. Kok bisa seperti itu? Jawabannya, aku juga nggak tahu, Chat. Dia juga nggak tahu kayak gitu punya kan. Pokoknya terpost dia bilang secara otomatis. Lalu aku bilang apa? Hapus dulu Hans. Kenapa dihapus? Karena menurutku konten itu aku mau pelajarin dulu. Boleh nggak ini? Ini bermasalah nggak secara hukum? Aku minta itu dihapus dulu. Jam 9 pagi kami duduk di meeting. Dan yang duduk di meeting itu adalah memang yang tadi konten kreatorku atau asisten pribadiku. Ada juga orang legal. Ya, jadi ada orang hukum juga di sana. Dan kita meeting. Pada waktu di meeting, si Hans tadi, atau konten kreator saya tadi, dia ngomong dan dia meyakinkan saya. Yang disita apa? Dia bilang. Instagram kan? Bukan Facebook kan? Kita kan upload di Facebook. Apa masalahnya?
Dia bilang, kecuali kalau kau disitanya itu adalah medsos. Jadi semua medsos kita nggak boleh pakai. Yang disita kan Instagram. Kita kan cuma upload di Facebook. So apa masalahnya, dia bilang. Dalam hatiku ya benar juga. Masa aku nggak boleh upload di mana-mana? Dan juga kan selama ini memang kita kayak cuti upload di Facebook. Karena kita ngerasa kayak patah hati dan nunggu Instagram kita balik kayak gitu punya. Dalam hatiku ya benar juga sih, kan nggak menyalahin aturan. Jadi, dan aku juga tanya secara hukum, boleh nggak sih? Ya boleh katanya, nggak jadi masalah. Kan kita bukan buka Instagram ya, kecuali kalau misalnya kita buka Instagram ya, kita hack, terus kita masukin, kita post. Yes, kalian tangkaplah saya, kayaknya pasal itu cocok untuk saya. Tapi ini enggak, dan kita upload dari Facebook kita. Dan pertanyaannya adalah, aku nanya juga, aku kan gaptek, nggak bisa komputer, nggak nggak ngerti lah kayak gini punya. Apalagi kan kita nih, saya ini kan pimpinan, dan saya juga kan kita ngomongnya konten kreator atau public figure, nggak kepikir sih yang kayak gituan punya, kayak gimana cara ngepost, aku juga nggak tahu kayak gitu punya. Dan ini semuanya diatur, ya Hans tadi yang atur. Terus aku bilang, ya sudahlah, post lah, aman. Dia yang ngepost. Ya abis dia ngepost, ya aku kan agak repot, kadang-kadang aku juga pengen ngepost sesuatu kan. Dia menginstalkan di handphoneku. Pakai email apa? Apakah email yang disita? Enggak, ini email yang sangat berbeda, dan itu emailnya dia, bukan emailku. Dan sekali lagi kalian harus tahu ya, bahwa di Facebook Business itu bisa multi email. Ya, jadi kalau Facebook Business itu bisa banyak email. Jadi email yang pemilik, email operator, email admin ada. Kalau di Instagram berbeda. Instagram ya satu Instagram, satu email. That's it, cuma seperti itu. Ya kalau YouTube juga, YouTube itu sebenarnya kalau kalian punya YouTuber ya, kayak YouTuber kayak gitu punya, yang punya YouTube studio, itu bisa multi. Jadi yang mengoperasikannya itu bisa banyak, dan itu yang harus kita semuanya tahu. Ya. Dan juga Facebook ini yang punya Instagram, tapi Instagram nggak punya Facebook. Jadi nge-link segala sesuatunya ini dari Facebook. Dan kita punya Facebook ini Facebook Business. Kenapa? Kalau misalnya kita ngiklan tuh dari Facebook Business semuanya. Dan ngelihat engagement-nya itu lebih enak dari Facebook Business. Dan di-post dari itu, dan otomatis terpost di Instagram. Kalau kalian tanya dengan saya, penyidik tuh nanya dengan saya, kok bisa? Ya aku nggak tahu. Aku tanya dengan penyidik, kok bisa? Aku juga nggak tahu, dia bilang. Ya kalau sudah sama-sama nggak tahu ya, kenapa aku harus ditangkap? Kenapa aku harus dipasalin? Kayak gitu punya kan ya. Berarti kan cacatnya ada di Facebook ini. Ya kan? Oh nggak mungkin, Facebook nggak mungkin salah kayak gitu punya. Wah nggak bisa seperti itu dong. Kalian harus ingat, setiap kali di App Store itu selalu ada update. Kenapa harus ada update? Karena setiap orang itu aplikasi itu bisa salah. Dan aplikasi itu bisa nge-bug. Aplikasi itu harus diperbaikin sepanjang masa. Jadi bukan artinya Instagram itu sempurna 100%. Nggak pernah salah, nggak seperti itu. iPhone aja kadang-kadang nge-lag kok. Jadi kan harus di-upgrade, disesuaikan, diperbaikin. Dan kalau salahnya itu dibebankan ke saya dan saya harus dipenjara 8 tahun, please. Nggak ngerti saya. Nggak paham saya. Nggak paham, benar-benar nggak paham saya. Jadi kalau ditanya dengan saya, jadi kalian bisa bayangin sih, saya tuh ngerasa, sumpah ya, saya kayak tadi saya bilang ya, langit bumi, lahir batin saya nggak ikhlas saya di penjara. Barang siapa orang yang menzolimi saya, barang siapa orang yang jahatin saya sampai saya seperti ini punya, Tuhan yang akan balas kalian semuanya. Karena tujuan saya itu cuma mau bantu orang banyak, cuma mau edukasi orang banyak. Jadi ini aku nggak pernah mau menghancurkan orang lain ya, kecuali memang orang itu jual krim abal-abal. Kalau kan dia ngancurin muka orang lain ya wajar dong aku hancurin. Aku pikir kalau misalnya itu nggak boleh, berarti polisi juga nggak boleh nangkepin penjahat dong. Soalnya kan benar-benar penjahat mereka. Ya wajar dong kalau misalnya kayak gitu, penjahat kan ngomong, ih polisi jahat ya, pengen menghancurkan hidup aku ya. Kan memang dia jahat. Kayak gimana coba? Nah, mudah-mudahan cerita saya ini adalah jalan saya untuk mencari kebenaran untuk diri saya sendiri. Karena banyak banget fakta hukum saya kayak disingkirin semuanya. Jadi fakta-fakta hukum saya masih ingat yang terakhir kali di BAP ditanya. Ya. Dr. Richard, kamu tahu nggak apa yang kamu lakukan itu salah? Jawaban saya nggak tahu Pak. Kalau memposting di Facebook saya sendiri dengan email yang berbeda, itu salah. Saya nggak tahu. Kalau saya tahu itu salah, nggak saya lakukan posting di Facebook saya.
Beneran. Dan kalau saya tahu itu salah, Pak, kalau Bapak tahu juga itu salah, kenapa nggak disita, Pak, Facebook saya juga pada waktu Bapak sita Instagram saya. Dan mungkin Bapak bisa titipin. Dan anehnya itu kalau misalnya memang saya salah, kenapa nggak dikasih tahu sih? Soalnya kan sebenarnya kalau misalnya polisi mensita, sebenarnya polisi harus mengamankan sendiri barang sitaannya. Dan saya nggak pernah, sekali lagi saya jawab, berkali-kali saya jawab, saya nggak pernah sekalipun mencoba menghack walaupun itu punya saya sendiri. Saya percaya Indonesia ini adalah negara hukum. Saya cinta sekali negara ini. Beneran. Sebenarnya banyak banget yang minta saya kuliah di luar negeri dan saya nggak balik lagi ke negara ini. Ya, tapi saya cinta sekali dengan negara ini. Orang tua saya, istri saya minta saya stop edukasi. Tapi saya cinta sekali dengan negara Indonesia ini dan saya cinta masyarakat Indonesia. Ya, saya cinta semuanya. Ya, saya percaya Indonesia ini adalah negara hukum yang melindungi masyarakatnya. Saya berjuang untuk negara ini, saya berjuang untuk masyarakat Indonesia, dan saya yakin keadilan pasti ada untuk saya. Mohon doakan saya semuanya, mohon support saya semuanya. Thank you.